Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gali Agustiana, Lisnawati, dan Ujang Vina Abdul Fatah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data dan Pemrograman Berbasis Web tentang aplikasi pengajuan cuti yang kami beri nama Cuti Smart. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ujang Vina Abdul Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi kali ini. Saya Ujang Vina Abdul Fatah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan sistem cuti karyawan 5W plus 1H. Berikut adalah analisis untuk sistem web cuti karyawan atau cuti smart berdasarkan struktur database 5W plus 1H. Yang pertama ada what, apa, yang kedua why, mengapa, yang ketiga who, siapa, yang keempat when, kapan, yang kelima where, di mana, dan yang terakhir ada how, bagaimana. Baik, yang pertama ada what atau apa. Cuti Smart adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pengajuan dan persetujuan cuti karyawan secara digital. Sistem ini mencakup pengelolaan akun admin dan karyawan, jenis cuti, riwayat pengajuan, dan proses persetujuan cuti. Baik, untuk selanjutnya ada why, mengapa. Untuk poin pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses pengajuan dan persetujuan cuti. Yang kedua, mencatat dan memonitor histori cuti karyawan secara terpusat. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas dan birokrasi manual. Dan yang terakhir, memberikan akses cepat dan transparan kepada admin dan karyawan mengenai status pengajuan cuti. Untuk selanjutnya ada who, siapa. Yang pertama, bertanggung jawab menyetujui atau menolak pengajuan cuti, mengelola jenis cuti, dan melihat data karyawan. Yang kedua, pengguna yang mengajukan cuti berdasarkan jenis yang tersedia dan dapat melihat riwayat pengajuan mereka. Dan yang ketiga, pihak yang membangun dan memelihara sistem cuti smart. Untuk selanjutnya ada when atau kapan. 1. Saat karyawan membutuhkan cuti atau tahunan, sakit, melahirkan, dan lain-lain. Yang kedua, saat admin melakukan persetujuan atau peninjauan cuti. Yang ketiga, setiap saat untuk monitoring atau laporan cuti. Untuk selanjutnya ada where atau di mana. Yang pertama, dapat diakses secara online melalui web browser baik dari kantor, rumah, atau lokasi lain selama terkoneksi dengan internet. Yang kedua, sistem dapat dihosting di server internal perusahaan atau cloud hosting. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Poin pertama, karyawan login ke sistem, pilih jenis cuti, isi tanggal dan alasan, ajukan cuti. Poin kedua, admin menerima notifikasi, review pengajuan, beri persetujuan atau penolakan beserta catatan. Yang terakhir, sistem menyimpan data ke dalam tabel pengajuan dan persetujuan. Semua data terekam dan bisa dilihat dalam bentuk laporan atau histori cuti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Ujang Vina Abdul Fatah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang ERD dari sistem cuti karyawan. Saya Gali Agustiana. Di sini saya akan menjelaskan ERD dari aplikasi sistem cuti karyawan. Yang pertama, di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel departemen, atributnya ada nama departemen. Kemudian ada tabel jabatan, atributnya ada nama jabatan.
Ada tabel jenis cuti, atributnya ada nama, keterangan, nama cuti default, status, dan created at. Kemudian ada tabel user, atributnya ada username, password, nama, email, no HP, rules, NIP, ID jabatan, ID departemen, dan created at. Kemudian ada tabel kota cuti, atributnya ada ID user, ID jenis cuti, tahun, kota, terpakai, dan created at. Kemudian ada tabel reset password, atributnya ada user ID, token, expired earth, ID user, created earth. Ada tabel cuti blackout date, atributnya ada tanggal, keterangan, dibuat oleh, created earth. Kemudian ada tabel log aktivitas, atributnya ada user ID, role, aktivitas, tipe aktivitas, IP address, user agent, waktu. Ada tabel pengajuan, yaitu ID user, ID jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, alasan, lampiran, status, tanggal pengajuan, dan tanggal disetujui. Dan yang terakhir ada tabel persetujuan. Isi atributnya ada ID pengajuan, ID admin, status, tanggal persetujuan, catatan, dan created at. Kemudian di sini saya akan menjelaskan relasi dari antar tabel atau antar entitas. Yang pertama ada tabel departemen dan tabel user, yaitu menggunakan relasi one to many karena satu departemen hanya memiliki satu user. Kemudian ada relasi one to many dari jabatan ke user, yaitu karena karena satu jabatan bisa memiliki beberapa user. Kemudian ada relasi one to many dari jenis cuti ke user karena satu jenis cuti bisa dimiliki oleh beberapa user. Kemudian di sini ada relasi one to many dari user ke pengajuan, dikarenakan satu user bisa memiliki beberapa pengajuan. Kemudian relasi one to many dari user ke kota cuti, yaitu karena satu user bisa memiliki beberapa kota cuti. Kemudian relasi one to many dari user ke reset password token, yaitu karena satu user memiliki beberapa reset password token. Kemudian relasi one to many dari user ke cuti blackout date, yaitu karena satu user bisa memiliki beberapa cuti blackout date. Kemudian ada relasi one to many dari user ke log aktivitas, dikarenakan satu user bisa memiliki beberapa log aktivitas. Dan yang terakhir adalah relasi one to one dari persetujuan ke dari tabel pengajuan, relasi one to one dari pengajuan ke persetujuan one to one dikarenakan satu pengajuan hanya bisa dimiliki oleh satu persetujuan. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Lisnawati mengenai bagaimana cara kerja dari sistem cuti karyawan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisnawati, salah satu anggota kelompok 8. Saya akan sedikit menjelaskan tentang web yang kami buat, yaitu sistem cuti karyawan yang diberi nama Cuti Smart. Baik, langsung aja. Ini tampilan login untuk sistem cuti karyawan kami yang bernama Cuti Smart. Kita memiliki dua role, yaitu admin dan karyawan. Yang pertama, kita masuk dulu ke role admin atau dashboard admin. Kita masukkan username dan passwordnya. Di sini ada tampilan dashboardnya.
yang menampilkan total karyawan, jenis cuti, total pengajuan, dan hari cuti diblokir. Menu selanjutnya yaitu pengajuan cuti. Di sini ada nama-nama karyawan yang sudah mengajukan cuti dan disetujui. Terus selanjutnya di sini ada kuota cuti. Misalnya kan di sini tuh cuti tahunannya itu 12 kali. Nah, di sini sudah terpakai 9. Nah, kalau untuk cuti melahirkan 90 atau 3 bulan dan seterusnya. Di sini ada riwayat pengajuan, kemudian persetujuan. Di sini nanti kalau ada yang pengajuan karyawan bakal muncul di sini. Nanti admin melakukan terima atau tolak. Di sini ada jenis cutinya, yaitu cuti menikah, cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan. Dan ini penjelasannya. Kita juga bisa edit atau atau menghapus cuti, atau bisa mau tambah jenis cuti juga bisa. Departemen. Ini nama-nama departemennya. Ini nama-nama jabatan ya. Kemudian di sini juga ada tanggal ranah cuti, yaitu tanggal 17 Agustus, tanggal 20 bulan 7 karena persiapan audit tahunan, hari buruh nasional, dan tahun baru semua cuti. Ini contohnya hanya segini dulu misalnya. Selanjutnya ada manajemen user. Di sini ada data user atau data karyawan dan admin. Lalu aktivitas, yaitu ya aktivitas kita misalnya ini Lisna admin bukanya di Mozilla Windows bla. Terus kita coba masuk ke role karyawan, misalnya ke Bugi. Kita coba ajukan cuti, misalnya mau cuti tahunan, tanggal 25 bulan 8 2025 sampai tanggal 30 bulan 8 2025. Alasan cutinya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8 mengenai sistem cuti karyawan. Mohon dimaafkan apabila ada perkataan pada saat kami menjelaskan materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.